Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Dan kali ini saya akan mereview sebuah alat yang bisa membuat presentasimu semakin keren. Oke, alat ini nggak mahal tentunya, masih kurang dari 100.000 dan cukup awet juga. Saya udah pakai alat ini bisa dikatakan lebih dari 5 tahun dan masih berfungsi sampai sekarang. Ya, ini adalah laser pointer M-Tech tipe PP810. Oke, jangan salah ya, ini tipenya PP810 karena ada merek M-Tech juga laser pointer dengan model yang hampir sama seperti ini, tapi fiturnya cukup jauh berbeda. Oke, seperti apa plus dan minus dari laser pointer ini? Mari kita bahas lebih detail lagi di video kali ini, oke? Oke, langsung aja kita bahas lebih detail. Jadi kemasannya seperti ini ya. Di sini ada mereknya M-Tech Quality Trust. Ini jaringan wirelessnya ya. Laser pointer tipe PP810. Ada 3 fungsi utama. Yang pertama multimedia functions, yang kedua PPT full screen, yang ketiga PPT black screen. Setelah itu modelnya seperti ini, ada 2 alat. Yang pertama yang dipegang ketika presentasi, terus yang satunya ini yang nancap ke laptop. Di bagian belakangnya ada keterangannya semacam ini ya, kalian bisa baca sendiri. Setelah itu di bagian samping ini sama pada sisi sebelumnya. Langsung aja kita buka. Oke. Jadi ketika pertama kali dibuka, yang kalian dapati adalah ini. Ini adalah boxnya. Bukan box ya, kayak tas kecil kayak gitu loh. Jadi dalam paket pembelian sudah ada tas kecil bawaannya. Di sini bisa dikasih kayak apa, kartu nama atau kabel-kabel semacamnya ya, atau baterai cadangan bisa kalian taruh di sini. Ini adalah pointernya, oke. Dan ini adalah receivernya ya, yang ditancapkan ke laptop. Agar kalian tahu juga, karena ini sudah lama saya gunakan. Sebenarnya saya nggak niat review, tapi karena tiba-tiba ketemu kardusnya, jadi tiba-tiba ingin aja nge-review dan membagikan ke kalian apa plus dan minusnya dari pointer ini. Pointer ini sebenarnya ketika kalian beli baru itu nggak glossy seperti ini. Ini kan glossy ya tampaknya ya. Kalau barunya itu ngedoff kayak gitu loh. Jadi ngedoff kayak gimana ya? Ngedoff kayak ada keset-kesetnya kayak gitu loh. Aslinya teksturnya seperti itu. Tapi karena saya sudah lama menggunakan, seperti yang saya bilang ini, kalau nggak salah saya beli sekitar 2015 kalau nggak 2017 dulu waktu masih menjadi mahasiswa, dan sekarang udah 2023. Dan ketika saya coba ternyata masih sangat normal, berfungsi dengan baik ya. Tapi bagian doff-doffnya itu mulai aus atau mengupas kayak gitu loh. Jadi ini sekalian tak bersihkan, sekalian tak gosok, yang akhirnya teksturnya jadi glossy seperti ini. Bagus juga saya rasa, malah bagus glossy daripada ngedoff. Dan bagusnya lagi, ini tulisan M-Tech-nya ini nggak hilang, masih bagus, masih terlihat dengan jelas ya, meskipun sudah lama terpakai. Ini kalau diginiin ini ngunci, kalau diginiin ini membuka. Untuk buka baterainya mudah sekali, tinggal dilepas dan nah udah. Ketika nggak ada baterainya ini ruingan banget, jadi nggak bikin capek di tangan ketika dipegang, bahkan terkesan ringkih sebenarnya karena ringannya. Tapi ketika sudah dikasih baterai ya jadi agak ada bobotnya kayak gitu loh. Oh ya, ketika kalian beli baru kalian juga akan dapat baterai, tapi baterainya baterai kualitasnya nggak gitu bagus. Jadi saya sarankan untuk diganti baterai yang dengan kualitas lebih bagus. Soalnya apa? Baterai yang bawaan itu ketika disampan itu mengeluarkan cairan kayak gitu loh. Dan saya takutnya kalau ada cairan dari baterainya bisa merusak mesin pada pointernya. Jadi usahakan ketika kalian beli, kalian ganti dengan baterai yang lain, dengan baterai yang bermerek ya. Oke, setelah itu tinggal ditutup aja. Tutupnya kayak gini, klik. Setelah itu jangan lupa dikunci. Nah, ini bagian pengunci baterainya. Kita bahas tombol-tombolnya ya. Di bagian depan ini ada tombol pointer, tombol laser, sorry. Nah, ketika ditekan akan nyala merah seharusnya. Oh sorry, belum saya on kan. Ini ada tombol on off-nya. Kalau di atas kan kayak gini on, kalau bawah off. Oh ya, untuk model lain yang model P1000 kalau nggak salah atau merek lain, meskipun bentuknya persis seperti ini, itu nggak ada on off-nya.
Seingat saya nggak ada on off-nya, hanya yang tipe ini yang ada. Nah, ketika di on kan, oke, ketika ditekan dia akan bisa ada lasernya. Jadi ini enak untuk presentasi, bisa terlihat lebih profesional ya. Oke. Terus bagian ini adalah bagian forward and backward, atau memajukan atau membunturkan slide. Terus juga di samping sini ada bagian untuk black screen atau stop or previous video. Nah, bagian ini juga tidak terdapat di tipe bawahnya atau di merek lain. Nah, hanya yang MTech PP810 yang ada tombol ini. Yang ini untuk slideshow. Setelah ini langsung aja kita coba di laptop bagaimana jika digunakan pada PowerPoint ya. Oke, sekarang kita coba ya diaplikasikan di laptop. Jadi yang pertama tentu aja kalian siapkan laptopnya. Setelah itu receivernya yang ini itu kalian ambil, kalian lepas tutupnya dan langsung aja kalian tancapkan ke salah satu USB laptop kalian. Kayak gini. Oke. Ketika pertama kali ditancapkan, dia akan kedap-kedap merah kayak gini. Kalau kedap-kedap merah itu kalian nggak usah bingung, dan tanpa menginstal aplikasi apapun langsung aja pencet salah satu tombol, tik sekali. Nah, sekarang dia udah nggak kedap-kedap lagi, menunjukkan kalau dia sudah menerima sinyal dari pointernya. Oke. Tapi ketika kalian pencet, misal kayak gini, nah dia akan kedap. Pencet lagi, dia akan kedip, menunjukkan kalau receivernya menerima respon dari pointernya. Kalian siapkan PowerPoint untuk dibuka. Meskipun PowerPoint-nya tidak pada mode show, kalian bisa mengontrol atau merubah-rubah slide-nya. Jadi kalian bisa mengontrol mau slide yang keberapa. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ketika misalkan kalian ingin mulai pada slide kedua ini, ya kan? Setelah itu kalian tinggal tekan tombol play yang atas ini. Nah, ini juga tombol yang tidak ada di tipe bawahnya. Tekan aja sekali. Sorry, gak respon. Nah, tekan agak dalam ya. Nah, dia akan langsung ke mode show up atau membesar atau full screen ya. Jadi nggak perlu kembali ke laptop lagi, langsung kalian tekan ini langsung ke mode show up. Setelah itu kalau kalian ingin kembali ke mode kecil atau nggak full screen, tinggal tekan lagi. Nah, kayak gitu. Setelah itu kalian bisa geser-geser, ingin mulai ke slide yang keberapa. Misalkan ingin mulai dari slide keempat, nah tinggal tekan tombol yang atas ini. Oke. Dan fitur lain dari PowerPoint ini, selain bisa ke atas, ke bawah, oke, fitur lain yang nggak ada di tipe bawahnya adalah tombol yang ini, yaitu tombol black screen. Kadang nggak respon, tekan agak dalam, sorry. Nah ini adalah mode black screen. Nah, mode show up. Jadi kan kita kadang di presentasi itu enak-enak ngomong, oke, jelasin, terus ingin nutup slide-nya atau nggak ingin slide-nya terlihat biar audien bisa fokus ke kita, nggak fokus ke PowerPoint, itu tinggal tekan ini aja. Nah, itu juga salah satu fitur yang tidak ada di tipe bawahnya. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian ingin beli PowerPoint pointer atau laser pointer, sekalian nambah sedikit biar dapat yang tipe ini. Soalnya kalau dalam real presentasi itu kita nggak hanya butuh yang atas bawah dan juga laser pointernya, tapi kita kadang juga butuh yang mode ini. Nah, ingin untuk menunjukkan atau ini, atau ketika kalian ingin tiba-tiba black screen. Nah, jadi nggak usah kembali-kembali ke laptop lagi. Jadi kurang lebih seperti itu review dari laser pointer MTech PP810. Gimana menurut kalian? Worth it nggak untuk dibeli? Kalau menurut saya sih ya cukup worth it karena harganya yang cukup terjangkau ya, kurang dari 100.000. Tapi namanya produk pasti ada kekurangannya. Kotak penyimpanannya ini cukup besar ya. Nah, kayak gini. Dan juga ininya juga besar. Beberapa merek pointer itu ada yang receivernya cukup kecil dan bisa dimasukkan ke dalam sini. Dan kalau bisa ininya lebih kecil lagi, jadi disimpan di dalam tas lebih enak.
Itu sih salah satu kekurangannya. Dan kekurangan kedua, tombol yang di samping ini menekannya harus sedikit lebih dalam untuk bisa merespon dengan baik. Beda dengan tombol yang di depan. Kalau tombol yang di depan ini tekan dikit aja dia udah geser. Nah, oke. Oh sorry, nggak tanda-tanda. Oke, jadi kayak gitu ya. Dari kekurangan itu tadi, menurut saya masih layak untuk dibeli. Karena apa ya? Karena keawetannya. Ini saya beli lebih dari 5 tahun. Dulu juga lumayan sering saya pakai. Sekarang sudah enggak, karena kebetulan saya udah jarang presentasi pakai pointer. Dan sampai sekarang masih awet dan berfungsi dengan baik. Saya nggak tahu apakah merek lain bisa seawet ini atau enggak. Yang jelas ini dengan harga kurang dari 100.000 sudah menunjukkan keawetannya. Oke, saya rasa cukup ya review dan plus minusnya. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang pointer ini, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Cukup sekian video kali ini, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.